Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini saya Amnur Hakim senang sekali bisa berjumpa dengan para pemirsa dalam acara Mapag Buka Saum Sunnah Asyura. Tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dari RA Al Amanah, yaitu Ibu Rohaini. Terima kasih Pak Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, sebenarnya kita hari ini acara apa sih? Iya Ibu, hari ini adalah acara Mapag Buka Saum Sunnah Asyura yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amanah dan diikuti oleh seluruh keluarga besar dari Yayasan Al Amanah. Ibu sapa dulu Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Saya mau menyapa dari RA Al Amanah. Orang tua RA Al Amanah. Halo dari RA Al Amanah. Terus dari SDI Al Amanah. Halo. Alhamdulillah. Adik-adik dari SDI Al Amanah. Iya. Terus dari SMP Al Amanah. Halo. Wah, ada nih, ada? Ada? Banyak? Wah, banyak sekali banyak, nih. Alhamdulillah Adik-adik dari alamin. SMP Al Amanah. Dari SMP ya. Jadi semuanya nih Pak Am. Semuanya Bu. Oh iya, satu lagi. Iya, satu dari lagi. rekan-rekan guru. Oke, Ibu Ada Bapak juga, Guru. Bapak Guru. Ibu Bapak Guru. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Iya. Iya. Dari MD. Nih, MD. Iya, dari Ada MD? MD. Insya Allah ada ya. Iya. Dan dari akademi, dosen-dosen dari Betul. Akademi Tata Boga Bandung. Iya. Selamat sore Ibu Bapak dosen dari Akademi Tata Boga Bandung. Selamat bergabung. Iya, Mudah-mudahan alhamdulillah. semuanya dalam keadaan sehat ya Pak Am ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu, hari ini luar Ya. biasa karena kita sedang berada di area RA Al Amanah begitu ya. Ini adalah area RA Al Amanah dan oh iya, ini sudah ada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi sudah mau hadir, yaitu Bapak Haji Dadang Supriyatna. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang, kami persilakan Bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dadang Supriyatna. Terima kasih telah hadir. Iya. Ada lagi Pak Am yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini? Iya. Oh, ada kepala sekolah Kami dari DTA ya. selamat juga kepada Bapak Rojak dari DTA Al Amanah. Ada Ibu Kepala Sekolah SDI Al Amanah, Ibu Iya. Nunung Kurniasi. Iya, Ibu Nunung, Terima selamat kasih atas datang. kehadirannya pada sore hari ini. Siapa lagi Pak Am? Ya, ini ada Kepala RA Al Amanah. Iya, ya. Ibu Ainur Ain. Aini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ada juga nih, ada Ibu Imas. Iya, ini dari Kepala Kepala Sekretariat Yayasan Al Amanah. Iya, terima kasih Ibu Imas atas kehadirannya pada sore hari ini. Iya, tidak hanya dihadiri oleh Ibu Bapak Ya. Kepala Sekolah gitu ya. Kita juga insya Allah hari ini akan kedatangan narasumber yang akan memberikan Allah. kajian pada sore hari ini. Ya, Iya. dan alhamdulillah nih sudah hadir datang. di sini Iya ini bersama dengan kita. Ustadz Dali dari SD Al Amanah. Oke, selamat datang Ustadz. Dan kemudian alhamdulillah sudah hadir juga ya. Ini salah satu narasumber kita pada acara sore hari ini yaitu Al Ustadz Aib dari SMP Al Amanah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada sore hari ini. Iya. Oh iya Pak Am, Ya. hari ini kita diikuti oleh semua lembaga Betul?
Insya Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar. Ya, amin, Bu. Dan tadi sudah disebutkan lokasi kita hari ini ada di TB dan RA Al-Amanah. Betul sekali. Dan juga di belakang nih Pak Am. Iya, tepat sekali. Bangunan ini. apa nih? Ini di belakang ini adalah kantor sekretariat Yayasan Al-Amanah gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang bisa menyelenggarakan acara di area RA Al-Amanah. Ya. Kemudian juga tepat di belakang kita ini adalah kantor sekretariat Al-Amanah begitu. Yayasan Al-Amanah ya. Iya, baik Ibu, sebelumnya kita mengingatkan dulu kepada para peserta yang hadir pada hari ini gitu ya, untuk senantiasa menggunakan format nama pada display Zoom mengikuti ketentuan sebagai berikut. Guru, dosen, dan karyawan dengan format nama yaitu Yama_nama seperti Yama_Aam Nur Hakim. Kemudian untuk orang tua, siswa dengan format nama yaitu nama lembaga _nama seperti SDI_Aam Nur Hakim seperti itu untuk disesuaikan begitu Bu ya. Betul. Baik Ibu, kita lanjut ke rangkaian acara pada sore hari ini. Ada beberapa acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada sore hari ini. Di antaranya adalah pembukaan, kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sambutan, dan tentunya ada kuis Bu. Ada kuis? Ada kuis dan juga ada tausiah tentunya ya dari para narasumber kita. Baik Ibu, kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah dengan para pemirsa, dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bu, kita selanjutnya. Ya, kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Naila Akila dari kelas 9B Zaid bin Harisa. Terus hari tilawahnya insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Cleonisa Azkawibawa kelas 6 Al-Jahid. Kami persilakan kepada Ananda untuk membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 36. Billahi minasyaitonir Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah billahi yawma khalaqas samawati wal ardh Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikin kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna al-muttaqin Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin, sebagaimana mereka pun memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sami'ana wa ata'na. Kami taat, kami mendengar. Terima kasih kepada Ananda Naila dan Ananda Cleonisa yang telah membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 36. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Quran Surat At-Taubah ayat 36 menambah keimanan kita, insya Allah. Selanjutnya Pak Am. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan yang terhormat kepada Bapak Dadang Supriyatna, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka mapag saum sunnah Asyura yang dilaksanakan pada hari ini bertepatan dengan 10 Muharram 1443 Hijriah. Dan tentu kita mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua atas segala karunia-Nya. Dan pada hari ini alhamdulillah yayasan menyelenggarakan silaturahim sambil menunggu buka saum Asyura yaitu 10 Muharram 1443 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini baik di RA Al-Amanah di lingkungan Yayasan Amanatullah dan dihadiri oleh para kepala lembaga dan narasumber yang insya Allah akan menyampaikan materi untuk acara pada kesempatan ini, dan juga kepada yang hadir melalui Zoom meeting baik dari Diniyah, Amaliyah, Takmiliyah dan juga TBRA Al-Amanah, SD Islam Al-Amanah, SMP Al-Amanah dan Akademi Tata Boga Bandung, dan juga dihadiri oleh para guru, dosen dan orang tua, ayah bunda yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore yang baik ini walaupun diiringi hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar acara ini sampai dengan kita berbuka nanti pada saat maghrib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di samping memang kita menjalankan silaturahim, diantaranya yayasan juga coba untuk menghidupkan saum sunnah dalam hal ini yaitu Tasu'a Asyura. Jadi kita di samping saum pada hari ini, saum Asyura, juga kemarin juga kita melaksanakan saum Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Dan juga diantaranya pada kesempatan ini juga kita coba untuk menambah wawasan tentang saum sunnah dan Muharram. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa saum Asyura ini sebagaimana Nabi bersabda, saum Asyura akan menghapus dosa tahun yang lalu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1162. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, memang ini baru pertama diselenggarakan oleh Yayasan Al-Amanah. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebiasaan yang memang biasa kita selenggarakan untuk melaksanakan ibadah sunnah diantaranya saum sunnah, yaitu sekarang bertepatan dengan saum sunnah Asyura. Dalam pengertian sunnah ini biasanya pada umumnya sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Namun dalam hal ini keluarga besar yayasan, kami di sini sudah membiasakan bahwa saum sunnah ini kalaulah pada umumnya tadi saum sunnah itu bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi sepertinya ini harus diluruskan gitu ya, mengenai pengertian pemahaman mengenai ibadah sunnah ini.
Karena kalau kita melaksanakan saum ini tentu kita dapat pahala. Tapi sebetulnya kalaulah kita tidak melaksanakan saum ini tentu kita akan merugi gitu, tidak mendapatkan pahala di saat memang kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah dalam hal ini saum. Dan apalagi ke dalam kondisi sekarang gitu ya, di era pandemi ini, di mana segala ujian kehidupan dalam melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya juga dalam melaksanakan sistem pendidikan yang tadinya offline sekarang harus dilakukan secara online atau daring gitu ya. Dan tentu awal-awalnya banyak hambatan yang bisa kita lakukan. Tapi ada hikmah yang bisa kita dapatkan gitu ya dengan adanya pandemi ini, sistem pembelajaran juga dengan daring ini, dan kita juga pada saat ini bisa bertemu di dalam suatu waktu dan kita yayasan menyediakan kuota atau kalaulah bisa hadir semua itu bisa dihadiri oleh 1.000 peserta kurang lebih. Mudah-mudahan semua yang kami undang juga ini bisa hadir dalam kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua, dan semoga saum kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan dari saum Asyura ini. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai kata sambutan dari saya, Dadang Supriyatna, sebagai Ketua Yayasan Al-Amanah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai dan kita mendapatkan pahala dan hikmah dari kegiatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dadang Supriyatna yang telah menyampaikan semuanya. Baik, Ibu Eni, kita berlanjut ke acaranya, yaitu kita ada kuis dulu Bu, ini ya, ada kuis dulu ya. Yang pertama mungkin Ibu silakan untuk memandu bagi santriwan dari era. Untuk orang tua RA Al-Amanah, mana orang tua RA Al-Amanah? Iya. Hari ini ya, pada kesempatan sore ini ada kuis. Ya. Kelihatan nih dari RA ada? Iya. Sip. Kalau ada, nih Bu Guru mau memberikan pertanyaan. Pertanyaannya mudah sekali. Tapi untuk Ibu Bapak Guru SD sama SMP nanti dulu ya, nanti ada gilirannya. Sekarang untuk adik-adiknya yang di RA Al-Amanah. Pertanyaannya, siap ya? Siap. Mudah sekali. Teman-teman kan sudah sekolah. Di sini nih tempatnya. Itu namanya RA apa? Ayo. Gampang kan? RA apa? Jawab boleh melalui chat ya. Boleh dijawab melalui chat.
Sudah ada yang jawab? Ini hadiahnya apa Pak Am nih? Wah, hadiahnya luar biasa Bu ya. Nanti ada yang mendapat hadiah buku atau Wah. mendapatkan alat tulis Alhamdulillah. atau juga ada voucher dari Ponyo Bu ya. Alhamdulillah. Gitu. Sudah ada nih? Sudah ada yang menjawab lewat chat? Iya, ayo bersiap untuk Oh, mengetik jawabannya. gampang. Tapi kenapa Bu Eni memberikan R pertanyaan ini? Karena A kita ketukar. amanah. Siapa? R A Amanah. 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 Sebentar, ini Jili ya? Iya. bukan? Iya, Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Jili. Iya, selamat. Sama Ibu Jili Eni. dan sama-sama Ibu Eni. Terima kasih Nak. Terima Iya. kasih. Nanti akan dihubungi Korek. oleh panitia Ya, Bu ya. nanti dihubungi sama Ibu Bapak Panitia ya Nak ya. Terima kasih Iya, Jili, Ibu. Bunda terima kasih. Iya Ibu, Iya, terima kasih. sama-sama. Iya, sekarang dari Iya, SD. sekarang dari SD Siap, Bu ya. SD siap. Oke, terima kasih tuh tadi lucu sekali Bu ya menjawab RA Al-Amanah. Itu kelompok A, Pak. Iya, Pak Am. kelompok A. Baik, untuk selanjutnya nih, untuk SD Al-Amanah ya, untuk SD Al-Amanah boleh seperti tadi aturannya Bu, boleh Ya. tik untuk SD dan SMP nanti di private chat ya untuk jawabannya ya. Iya. Baik, pertanyaannya Pertanyaannya. adalah sebutkan keutamaan saum Arafah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Ya. Nih, kita lihat siapa yang menjawab. Ayo. Oh, mohon maaf. Sebutkan keutamaan saum Asyura. Asyuro Asyura, ya, bukan iya. saum Arafah, Bu. Kalau saum Arafah ketika Arafah Idul kemarin. Adha, iya. Sekarang Asyura. Iya, saum Asyura ya. Iya. Iya, silakan ayo mengetik. lewat chat. Ayo. Sudah ada? Sudah ada kah? Ayo. Ya, Ya, betul. yang paling cepat dan benar dia yang akan mendapatkan. Iya. Begitu, Bu Ayo. ya. Ayo diketik, siap. Sudah ada yang keluar? Sudah ada? Iya, siapa dia? Siapa dia? Talita Jahwa ya. Alhamdulillah. Talita Jahwa. Oh, ini dia. Halo, Talita Jahwa. Iya. Kelas 2 Al-Ghazali ya, Kelas 2 Talita Al-Ghazali. Jahwa ya. Baik, selamat Talita mendapatkan hadiah dan nanti akan dihubungi oleh Terima kasih. panitia. Sama. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke. Satu Sekarang lagi? dari SMP. Ayo, dari SMP Oke. Al-Amanah. Dari SMP. Siap. Dari SMP Al-Amanah. Baik. Siap. Sama private chat dari SMP Al-Amanah. Silahkan mengetik melalui private chat. Aku cinta Allah. Yang paling cepat Paling dia yang cepat akan nih? ditanya. Oh, yang Oke, paling cepat aku ngechat. cinta Allah. Siapa? Ayo. Sudah ada. Siapa? Ada. Tinggal ngechat gitu? Iya, aku cinta Oh, Allah. tinggal Tapi belum. Mana dia? Mana Rana Ragi? Iya, Rana Ragi dari SMP Al-Amanah. Rana Ragi ada? Ada Pak, ada. Oh, ada suaranya ada. Oke, Rana Ragi. Ya, Videonya dinyalakan dulu. Ya, videonya biar kelihatan nih. Iya, ini dia Rana Ragi. Alhamdulillah. Rana Ragi belum dapat hadiah nih. Baru mau ditanya nih. Pertanyaannya adalah apa yang terpikir dari Rana Ragi ketika memasuki bulan Muharram? Ayo, apa? Muharram itu Menurut pendapat Rana Ragi. kayak Muharramnya mana? Muharram ya Pak ya? Ya, Ayo, apa? Yang terpikir yang saja. terpikir. Ini kayak masuknya apa kayak ada bulan puasa gitu terus bukan Oh, iya. kayak ada Ayo. 1000 ampunan gitu bagi kita dosa-dosanya dihapuskan gitu. Ya, terus? Ya. Oke, Oke. terima kasih atas Oke, keberanian terima dan kasih. pendapatnya. Tetap akan mendapatkan hadiah dan nanti akan dihubungi oleh panitia Iya, ya. selamat ya. Selamat Oke. ya. Terima kasih Pak. Iya. Iya, sama-sama.
Oke, baik Ibu Pak, Bu Eni dan juga Ya. para pemirsa semuanya. Tadi sudah ada kuis, ada dari RA, ada dari SD, dan kemudian juga tadi ada pendapat dari siswa SMP begitu. Alhamdulillah. Lebih mempertajam lagi tentang Iya. tema kita hari ini gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan ntar lagi selama 15 menit. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang pertama, yaitu tentang ada apa di bulan Muharram Ada gitu apa ya. di bulan Ramadan? Oke, ada apa di bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Aep Fahrudin SPDI. Kepada Al Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menganugerahkan kepada kita kenikmatan, salah satunya nikmat sehat dan kesempatan usia, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Muharram. Bulan pertama dalam kalender Hijriyah, bulan yang memiliki sejarah yang panjang dan juga keistimewaan yang besar. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang Muharram, maka pembicaraan kita pasti akan mengarah kepada dua sisi atau dua segi. Yang pertama, segi nama, kenapa disebut Muharram, dan yang kedua dari sisi peristiwa atau sejarah yang terjadi di bulan Muharram itu. Yang pertama dari segi nama atau sisi nama, disebut dengan Muharram menurut para ulama, para ahli tafsir, ini diambil dari kata haram. Ya. Haram artinya sesuatu yang terlarang atau tidak boleh dilakukan. Juga Muharram atau haram ini diartikan sesuatu yang suci atau mulia atau agung, sehingga betul-betul dijaga nilai-nilai kesucian yang ada di bulan Muharram itu. Dan kita bisa mendapatkan penjelasan Allah dalam Quran tentang Muharram ini. Ya, salah satunya seperti yang tadi dibacakan, ya, surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh.
minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12, ya. Allah menyatakan ini menjadi ketetapan Allah, ya. Jadi 12 bukan hitungan manusia tapi ketetapan Allah. Bahkan Allah menyatakan yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Pada yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau hurum. Maka Allah menyatakan zalika dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus. Fala tadlimuhunna fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan itu. Memang kita tidak mendapatkan penjelasannya 4 bulan atau bulan yang haram itu atau 4 bulan itu yang mana. Maka kita akan mendapatkan penjelasannya dalam hadis. Nabi mengatakan, ya, as-sanatu isna asara syahron, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dan padanya ada 4 yang haram. Lalu Nabi menyebut satu persatu. Ya. Salah satu mutawaliyah, ada 3 yang beriringan, berdekatan. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan Nabi menyebutkan wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan satu lagi bulan Rajab Mudhar yang terletak antara 2 Jumadi dan bulan Sya'ban. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, dan Sya'ban. Inilah kata Muharram yang kita dapatkan dalam Quran. Kemudian kenapa disebut dengan haram? Ya. Kalau kita baca dalam beberapa tafsir, para ulama mengatakan seperti perkataan Ibnu Abbas, li hurmati, ya, li azmi hurmatiha wa hurmati dzanbi fiha. Karena besarnya nilai keutamaan atau kehormatan bulan ini, wa azmi wa hurmati azmi fiha, dan besarnya juga dosa yang ada bila dilakukan di bulan itu. Jadi sebanding antara nilai keharamannya itu dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, untuk menjaga nilai kesuciannya, termasuk juga bahwa haram di sini adalah dalam rangka menjaga nilai kesucian pada bulan Muharram itu. Ya, seperti orang yang melakukan perbuatan yang dilanggar atau yang dilarang di bulan ini, kalau disebut ketika dilakukan ibadah besar pahalanya, maka sebanding dengan keburukan yang dilakukan juga dosanya besar gitu. Ya. Jadi sebanding antara nilai pahala dengan nilai dosa, sehingga, ya, kenapa disebut bulan suci? Para ulama mengatakan dulu di masa jahiliyah, karena perjalanan sejarahnya sangat panjang. Jadi kalau dulu misalnya ada orang yang ketahuan membunuh ayahnya, ya. Jadi ada orang yang terbunuh misalnya ayahnya, maka si anaknya sekalipun dia tahu pembunuhnya, dia tidak akan mencederai orang yang membunuh itu. Jadi demi menjaga kesucian Muharram, kan biasanya dilakukan hukuman kisos sebanding gitu. Kalau membunuh dibunuh lagi. Tapi karena menjaga Muharram ini, itu ditinggalkan, dibiarkan saja, seolah-olah tidak ada persoalan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dalam hadis dengan Syahrullahil Muharram, dinisbatkan kepada nama Allah. Ini istimewa karena tidak pernah ada bulan, ya, yang dinisbahkan kepada nama Allah. Kan nama-nama bulan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Muharram asalnya disebut dengan Safar awal, kemudian diganti dengan Muharram menggunakan nama Islami dan dinisbatkan langsung kepada Allah. Dan yang kedua, di sana ada keutamaan saum, sehingga Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, bahwa seutama-utama saum yang ada setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yang dimaksud adalah bulan Muharram. Yang ketiga disebut dengan Syahrullahil al-Asmi, ya, bulan Allah yang sunyi atau bisu. Ya. Artinya bahwa jangankan pembunuhan seperti tadi, mengungkap pelaku, ya,
hal-hal yang kecil pun terlarang gitu sejak zaman jahiliyah. Tidak boleh ada friksi, tidak boleh ada konflik sedikit pun. Semua dihindarkan semata-mata menjaga nilai kesucian bulan Muharram. Ini dari segi nama, ya, kenapa disebut haram atau bulan Muharram dari segi nama. Yang kedua, dari segi peristiwa, karena sejarah pasti berkaitan dengan nama dan peristiwa. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah atau nilai historis yang ada pada bulan Muharram ini, maka pembicaraan kita pasti akan berkaitan dengan salah satu atau hari yang ada di bulan Muharram itu. Ya, yaitu hari ke-10 yang ada di bulan Muharram yang sering disebut dengan Asyura gitu. Namun ada yang istimewa, kenapa namanya Asyura gitu? Padahal dalam bahasa Arab 10 itu bukan Asyura, tapi Asiroh atau Asarotun gitu, 10. Tapi kenapa diberi nama dengan Asyura gitu? Ini keluar dari bahasa yang umum, ya. Nah, para ulama mengatakan karena Asyura ini adalah ma'dulun, ya. Satu bentuk sifat mubalaghah, ya, yang diambil dari kata asirah dan menunjukkan lil mubalaghah wa ta'zim, bahwa di sana ada makna yang sangat gitu, menyangatkan artinya itu. Dan yang kedua li ta'zim, kembali kepada kemuliaan atau keagungan yang ada pada bulan Muharram ini, sehingga namanya bukan Asiroh atau Asyaroh, tapi namanya adalah Asyura. Kemudian, ya, kalau kita lihat dalam sejarah bahwa Asyura ini ternyata Bapak Ibu sudah sejak zaman Nabi Adam ini sudah ada. Ya, Asyura itu dikenal, ya, atau Asyura itu ada karena Allah memberikan nilai kemuliaan diantaranya pada 10 nabi. Ya. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Nuh, yang ketiga ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan semuanya terkait dengan peristiwa 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Karena Muharram ini ada sejak zaman dahulu. Kalau Ibrahim tahun berapa hidupnya? Nabi Adam. Perkiraan, ya, karena tidak ada yang menghitung gitu. Perkiraan Adam itu hidup tahun 5847 sebelum Masehi sampai dengan 4942 sebelum Masehi. Seberapa? Dikurangi saja. Berarti kurang lebih sekitar 930 tahun usia beliau. Sebanding dengan posisi dan postur tubuh. Di hadis Bukhari disebutkan situna zira'an 60 hasta. Satu hasta berarti setengah meter. Kalau 60 berarti kurang lebih tinggi beliau itu 30 meter. Sama dengan panjang usianya gitu. Kurang lebih 930 tahun. Nah, apa peristiwa Asyura-nya? Itu dijelaskan dalam sejarah karena Nabi Adam bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhanya itu tanggal 10 Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam, Nabi Nuh, tanggal 10 Muharram Allah muliakan dengan diselamatkannya dari banjir. Ya, banjir karena laknat, dan perahunya dapat mendarat di satu bukit yang disebut dengan Bukit Judi, itu disebut dalam Quran. Itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim juga sama. Ibrahim dilahirkan di 10 Muharram. Ya. Kemudian Nabi Yakub disembuhkan dari butanya tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus selamat dari ikan yang memakan dia, itu keluar 10 Muharram. Dan juga sampai Nabi Muhammad
Kenapa ada kaitan 10 Muharram? Karena disinilah Allah menyediakan nilai pahala dan ampunan yang besar sebagaimana tadi disampaikan. Nah, makanya Muharram ini senantiasa menjadi perhatian gitu. Kemudian yang juga di kita ada barangkali satu kepercayaan terkait dengan Muharram. Sok disebat Muharram teh bulan sial gitu, ya. Sehingga tidak boleh ada upacara hajatan pernikahan. Ya. Kalau tetap dilakukan itu dikhawatirkan ada kesialan, ada bencana, ada musibah. Ya. Dan ternyata kalau kita kembali ke akar sejarah memang ada, bukan hanya anggapan kita. Kan di kita kalau ditanya kenapa tidak boleh datos di baheulana kitu. Sudah menjadi tradisi yang sejak dulu. Alasannya tidak jelas gitu. Dan ternyata di sisi sejarah juga ternyata ada di masa jahiliyah ini sudah berlaku seperti ini. So, begini, kalau jahiliyah itu Pak pilih-pilih bulan. Ini bulan baik, ini bulan tidak baik. Ini bulan baik untuk pernikahan, ini bulan tidak baik. Jadi ada bulan baik, ada bulan tidak baik. Bulan baik mendapatkan maslahat, bulan tidak baik berakibat buruk bencana. Ya. Ini juga sudah ada pada masa jahiliyah. Nah, maka oleh karena itu di bulan Muharram ini ya di kita jadi berkembang seperti itu. Nah, jadi akar sejarahnya memang ada di masa jahiliyah. Nah, oleh karena itu waktu iman Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Asyura ini yang terakhir adalah kita yakin memang ini adalah bagian dari, ya kalau dalam bahasa tauhid namanya tiaroh, mengaitkan satu peristiwa akibat kesialan dihubungkan dengan kondisi, padahal itu tidak pernah bisa dibuktikan gitu. Dan kemudian yang terakhir lah, karena waktunya sangat singkat, kita berbicara Asyura pasti mau tidak mau berbicara dengan satu peristiwa besar yang terjadi di hari itu, peristiwa hitam kelam yang sangat menyayat hati kita, yaitu peristiwa terbunuhnya putra cucu Nabi yang bernama Husain bin Ali tahun 61 Hijrah atau tahun 610 Masehi di Karbala, Irak. Ya, sehingga hari kelahirannya ini oleh para pengikutnya, ya, mereka senantiasa merayakan dengan acara-acara ratapan dan kesedihan. Ya, semakin sedih, semakin meratap, bahkan menyiksa diri mereka. Itu dianggap yang paling utama. Mereka beralasan ini adalah bentuk takarub gitu. Ada yang menyiksa badan, memukul, bahkan sampai berdarah-darah. Paling banyak keluar darah, maka itu yang paling utama gitu. Dan ternyata kalau kita kembali ke akar sejarah ini memang tidak utuh gitu. Jadi seolah-olah orang yang tidak mendukung, tidak cinta kepada keluarga Nabi. Maka kalau kita bicara Asyura dari sisi sejarah Syiah, kita harus baca rentetannya secara utuh sehingga tidak menimbulkan opini yang salah antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah gitu. Karena terkadang diputar balikan faktanya, orang yang tidak cinta berarti tidak cinta kepada Nabi dan disebut orang yang keluar dari sunnah gitu. Nah, oleh karena itu ihwat iman Bapak Ibu sekalian, yang terakhir bahwa kita kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa 10 Asyura ini bagi orang Islam kita yang cinta kepada sunnah Nabi, ya. Kalau tadi judulnya ada apa dengan Muharram, jawabannya hanya satu, yaitu ada saum sunnah gitu. Sementara upacara-upacara yang berkaitan dengan itu, apalagi yang berkaitan dengan, mohon maaf Syiah, memang ada hadisnya tapi semuanya tidak ada yang sahih, bahkan maudhu. Misalnya ada yang mengatakan orang yang menangis itu berarti dia orang yang memberi makan hari Asyura sama dengan memberi makan umat Muhammad, hadisnya maudhu. Yang menangis hari Asyura itu berarti nanti akan dibersamakan dengan para rasul ulul azmi, bahkan ada sholatnya dan segala macam. Itu ternyata para ahli hadis mengatakan tidak ada hadis yang sahih, bahkan dinilai hadis-hadis maudhu. Jadi yang terakhir yang saya sampaikan karena waktu, bahwa kalau tadi ada pertanyaan ada apa dengan Muharram, jawabannya hanya satu, ada saum. Saumnya ada saum bulan Muharram 9-10, ada saum-saum sunnah yang lain yang juga tetap berlaku seperti biasanya,
dan ini yang akan memberikan nilai pahala yang besar sebagaimana namanya. Sama juga bahwa apapun perbuatan di bulan ini juga menimbulkan dosa-dosa yang besar pula. Insyaallah barangkali keutamaan saumnya akan disampaikan oleh Ustadz Ali karena terbatas waktu. Demikian yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, Bu. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Ayep Fahrudin. Luar biasa sore hari ini. Selain kita bisa bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar dari Yayasan Al-Amanah, kita juga bisa mendapatkan ilmu, ya, meningkatkan lagi pemahaman kita tentang pengetahuan kita tentang bulan Muharram dan juga tentang saum Tasu'a Asyura. Betul sekali, Pak. Baik, Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya. Apalagi nih? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri, ya, kita ada kuis lagi, Pak. Betul, kita akan memasuki kuis lagi. kedua, ya. Oke, siap-siap. Jadi ini ya? adalah kuis sesi kedua. Seperti Siap. biasa nanti Ibu Eni akan memandu untuk RA Al-Amanah. Soalnya saya suka bagi-bagi. Iya. Siap. Kita mulai dari RA lagi ya. Jadi yang SD, SMP, rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru, nanti ini dulu ya, nyimak dulu ya. Sekarang dari RA. Siap ya RA? Orang tua, ayah, bunda siap. Pertanyaannya sederhana, gampang lagi ya. Siapa yang berani, sekali lagi, siapa yang berani menyebutkan nama sendiri dengan lengkap? Ayo, itu saja. Siapa yang berani menyebutkan nama sendiri dengan lengkap? Ayo. Gampang kan? Ayo, siapa? Ada yang sudah masuk? Siapa ini? Fatina Abidah. Suaranya belum kedengaran? Fatina Abidah. Iya? Suaranya kecil ya? Kecil. Sebentar. Fatimah. Siapa? Fatina Fatimah. Abidah. Fatimah. Ya, Fatimah. 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 Nama lengkapnya, Bu? Nama anaknya, nama lengkap anaknya saya. Nama lengkap anaknya. Iya? Ini pacar ayah, Bu. Gak apa-apa. Mungkin pertanyaan dari Pak Am dulu nih buat Fatimah nih yang Oh sudah iya. hadir. Boleh. Fatimah. Dari Masih SD ingat? ya? Iya, dari SD Oh, dari Al-Amanah. SD. Tidak Oke. apa-apa Fatimah. Oke Fatimah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ayat tentang keutamaan bulan Muharram. Fatimah ingat enggak di surat apa sama ayat berapa? Ayo, tadi diulang-ulang loh. Ayo. Kasih clue-nya mungkin Pak Am. Iya, surat Ayo, surat apa? Kelas 6 Al-Zahrawi. Ya. Iya. Surat apa? Hah? Kurang jelas sedikit. Ini kecil suaranya. Oh, kurang jelas Pak Am. Iya, diulangi lagi Bu. Diulangi. Iya, pertanyaannya adalah di surat apa dan ayat berapa tentang keutamaan bulan Muharram? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Surat dan ya? Surat apa ya? Surat apa? Surat At-Taubah ayat 76. Iya, betul. Betul Pak Am. Ya. Alhamdulillah.
At-Taubah ayat 36. Betul. Oke, selamat Selamat mendapatkan hadiah ya. Ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Ya, insyaallah. Terus dari SMP. Ya, dari SMP Al-Amanah. Seperti biasa dari SMP Al-Amanah private chat menuliskan jawabannya. Apa nih? Menuliskan jawabannya. tulisan aku cinta Rasulullah. Oh Ayo, iya. yang paling cepat dia akan ditanya nanti ya. Yang paling cepat dia yang akan ditanya, aku cinta Rasulullah. Iya. Biasanya anak SMP cepet nih. Cepat nulisnya nih cepat. Iya. Nanti yang paling pertama akan tampil di layar. Sudah ada? 1, 2. Iya, ini nah, dia. sudah ada, alhamdulillah. Oke. Siapa? Namanya ya, videonya dinyalakan terlebih dahulu. Iya, ini sudah. Ini namanya siapa? Nama saya Aulia Nabila Hamzah dari Oke. kelas. Iya. Oke, Aulia. Siap, pertanyaannya Aulia. Sebutkan. Tadi disebutkan ada beberapa peristiwa di bulan Muharram, ya, khususnya di tanggal 10 Muharram. Sebutkan 2 saja peristiwa yang terjadi di 10 Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari sumur. Iya, satu lagi. Terbebasnya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Iya, selamat Aulia mendapatkan hadiah dan nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, terima kasih Aulia. Sama-sama. Masih ada waktu nggak? Ini buat RA. Boleh untuk RA, silakan. Masih? Ada tadi yang RA yang sudah acungkan tangannya? Ayo, hanya menyebutkan nama lengkapnya saja. Ada? Ayo, siapa yang berani? Ayo dari RA Al-Amanah. Nah, ini dia Ibu. Siapa ini? Ayo sebutin namanya. Abagja Mumbakairon. Wah, subhanallah. Luar tegas biasa Ibu ya. sekali. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya. Alhamdulillah, berarti sudah ya. Dari RA sudah, SD sudah, SMP sudah. Iya. Kita lanjut. Siap, kita lanjut, tapi jangan khawatir bagi yang belum mendapatkan Ya, hadiah. betul. Nanti akan ada sesi kuis lagi Bu ya, Insya nanti Allah, setelah pemberian tausiah dari narasumber kita yang kedua. Baik Ibu, selanjutnya narasumber kita yang kedua. Yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dali Safari. Kami persilakan kepada Ustadz waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah
pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa melaksanakan salah satu sunnah yang sekarang mulai sudah sirna di tengah-tengah kaum muslimin, yakni ibadah saum sunnah Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu kelompok, salah satu lembaga yang senantiasa konsisten untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah. Bapak dan Ibu, anak-anakku, anak-anak SD, SMP, RA, tadi sudah dibahas dengan begitu gamblang terkait dengan apa sih yang ada di bulan Muharram, kemudian sejarahnya, apa yang terjadi, kenapa disebut dengan nama Muharram, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan, dikupas tuntas oleh Ustadz Aib Fahrudin. Dan Pak Aib tadi di akhir kalimat menyatakan cuman ada satu. Apa yang ada di bulan Muharram itu cuman ada satu, yakni saum Asyura. Begitu ya Ustadz ya? Nah jadi kalau ada pertanyaan ada apa di bulan Muharram? Ya ada saum. Nah tentu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang fadilah atau keutamaan saum di bulan Muharram atau tanggal 10 di bulan Muharram. Namun hadirin dan hadirat, sebelum kita sampai atau mengkaji kepada fadilah dari ibadah saum sunnah ini, tentu kita sebagai umat muslim harus paham dan hafal bulan-bulan hijriah. Ini sebelumnya nih, hati-hati barangkali ada di antara kita yang belum hafal bulan-bulan hijriah. Kenapa belum harus hafal bulan hijriah? Karena di bulan hijriah itulah ditentukan kebanyakan ibadah-ibadah umat Islam. Ibadah saum Ramadan di bulan apa? Ya bulan Ramadan. Ibadah saum Syawal di bulan apa? Di bulan Syawal. Ibadah saum Arafah di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Ibadah saum Asyura dan Taswa di bulan apa? Di bulan Muharram. Jadi harus hafal. Coba kita tes dari bulan yang pertama ya. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumadil Ula, ada Jumadil Akhir, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Piraku teu apal. Mudah-mudahan kita semua hafal nih bulan-bulan hijriah sebelum kita membahas saum di bulan Asyura ini. Kenapa? Sekali lagi, ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah umat muslim itu senantiasa dikaitkan dengan ibadah di atau bulan hijriah ini. Ayah saum ayamul bid, pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 di bulan Mei, di bulan naon? Di bulan hijriah. Kemudian ada juga saum Arafah, itu sudah tadi dijelaskan. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ibadah Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian 1 Syawal itu di bulan Hijrah. Nah, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan, takutnya khawatir ada yang bertanya, Pak, bagaimana sih apa perbedaan antara saum sunnah, baik itu saum Arafah, saum Ayamul Bid, saum Asyura, saum Senin Kemis dan lain sebagainya dengan saum Ramadan, apa bedanya? Bedanya di bulannya saja beda.
bulan Ramadan itu saum Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Saum 10 Asyura itu dilaksanakan pada bulan Muharram. Saum Arafah itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Saum Senin Kemis itu dilaksanakan pada hari Senin dan Kemis. Tata cara pelaksanaannya sama. Jadi jangan disangka atau jangan ada anggapan bahwa ada perbedaan tata cara ibadah saum di bulan Ramadan dengan di bulan yang lainnya atau saum-saum sunnah yang lainnya. Tata caranya sama. Dimulai dari sejak fajar hingga maghrib dan seterusnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja terkait dengan pengertian saum agar menjadi sebuah wawasan bagi kita semua. Saum antara saum Ramadan dengan saum sunnah yang lainnya tata caranya sama. Saum secara bahasa kan biasa diartikan dengan al-imsaku anisyai. Bahwa saum itu menahan diri, mengekang diri. Contoh, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak bersama-sama istri kita, menahan juga untuk tidak berbicara. Itu saum secara etimologi, saum secara bahasa. Juga ada pengertian yang lain bahwa saum itu adalah tarkut to'ami wa syurbi wa gosayanin nafsi. Jadi yang namanya saum itu adalah menahan diri, mengekang diri kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan saum seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya. Itu adalah pengertian saum. Sedangkan menurut terminologi, menurut istilah, saum itu selain menahan diri kita dari makan, dari minum, dari bersenggama, ya, ada hal-hal yang sangat penting di dalam ibadah saum itu sendiri adalah kita harus mampu menahan diri kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan atau membatalkan pahala saum kita. Ini yang paling penting. Bisa saja kita secara hukum fikih karena tidak makan dan minum batal. Karena tidak makan dan minum dikatakan sah saumnya. Tetapi bibir ini, hati ini, pikiran ini selalu berbuat kotor, membicarakan orang lain, maka sehingga saumnya pun akan tidak berpahala. Kalau Rasul mengatakan mah banyak di antara kita yang saum tetapi tidak mendapatkan pahala dari saumnya, itu disebabkan mulutnya tidak berhenti dari membicarakan orang, dari menggunjing orang dan seterusnya. Antara ibadah Ramadan dengan ibadah yang lainnya sama. Tata caranya sama. Bagaimana agar ibadah saum kita diterima, baik Ramadan maupun sunnah. Itu pengertian secara terminologi. Tadi kemudian dibahas juga terkait dengan penamaan, kan di dalam ibadah di dalam saum Asyura ini ada kalimat saum, ada kalimat tasyu'a, ada kalimat Asyura, dan terakhir nanti ada sunnah. Tasyu'a adalah, jika kita artikan, kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah 9, artinya ke-9. Tasyu'a itu adalah saum hari ke-9 yang ada di bulan Muharram. Kemudian Asyura itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Aeb, limu balaghah begitu ya Ustadz ya, untuk penghormatan terhadap bulan Muharram. Maka Asyura ini keluar dari kaidah gramatikal bahasa Arab ya. Kenapa limu balaghah? Untuk menghormati bulan Muharram ini. Artinya Asyura ini adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Artinya saum Tasyu'a dan saum Asyura itu adalah saum yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Di dalam hadis memang Rasul belum pernah melaksanakan saum Tasyu'a. Tetapi kemudian Rasul ketika
sahabat kemudian berbicara kepada Nabi, wahai Nabi, orang Yahudi pun melaksanakan saum Asyura ini. Tetapi memang motifnya berbeda antara saum Asyura yang dilakukan oleh Nabi semenjak pada saat di Mekah sebelum hijrah, juga Nabi sudah pernah melaksanakannya dengan orang-orang Quraisy pada saat itu dengan alasan meneruskan milah Ibrahim. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi pun melakukan saum Asyura dengan motif juga yang berbeda. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Aib. Nah, oleh sebab itu maka kata Rasul, kalau saya tahun depan memiliki usia atau masih diberikan usia panjang oleh Allah, maka aku akan melaksanakan saum di hari 9-nya. Itu dikatakan kholitul Yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah itu. Kemudian tadi kalimat yang terakhir sunnah, dan ini sudah dibahas oleh ketua yayasan tadi. Kita memiliki ahkamul homsah. Di dalam hukum pokok fikih itu ada yang disebut ahkamul homsah atau 5 pokok hukum. Pertama ada wajib, kedua ada sunnah, ketiga ada mubah, keempat ada makruh, dan terakhir ada haram. Ibadah saum di bulan Muharram ini termasuk ke dalam kategori sunnah. Sunnah itu definisinya adalah ma yuhasabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Tapi terkadang kita suka fokus pada kalimat yang kedua, Pak Haji. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Ada 2 kalimat dalam definisi ta'rif dari ibadah sunnah ini. Pertama adalah ma yuhasabu ala fi'lihi, perkara-perkara yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ada kalimat yang kedua, wala yu'aqabu ala tarkihi, tetapi tidak akan mendapat iqab atau sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Ini adalah definisi dari sunnah. Tapi terkadang kita sudah suka fokus kepada kalimat yang kedua, wala yu'aqabu ala tarkihi, datena naon lah ada ieu mah sunnah ieu keun we. Padahal tadi betul, ketika kita fokus pada kalimat yang pertama, ma yuhasabu ala fi'lihi, akan mendapat pahala bagi orang yang mengerjakannya, maka insya Allah ini akan menjadi al-hathu alal ibadah, akan menjadi semangat ibadah bagi kita. Karena kita berprinsip ketika kita tidak melaksanakan ibadah sunnah, kita akan rugi justru. Betul, tidak akan mendapatkan iqab dari Allah, tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah. Tetapi ketika orang lain mendapatkan pahala, kita tidak, itu menjadi sebuah kerugian bagi kita. Nah, oleh sebab itu maka betul tadi dikatakan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang konsisten di lingkungan Yayasan Al-Amanah, agar kita terpacu untuk senantiasa menjadi manusia atau sekelompok orang yang menghidupkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah nabinya. Demikian mungkin karena sudah terdengar adzan di sebagian masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah mendengarkan azan maghrib dan selamat berbuka kepada seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya. Gimana Pak Am? Sekarang kuisnya mau Iya, dilanjut boleh. atau gimana? Ini ada kata panitia satu lagi kuisnya. Silahkan teman-teman dari SD atau SMP mengetik jawaban melalui private chat gitu ya. Pertanyaannya mudah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dali tentang bulan-bulan Hijriyah begitu ya. Pertanyaannya adalah di bulan apa dilaksanakan saum Arafah gitu ya. Yang tadi apa namanya? Asyura. Bukan, saum Arafah. Berarti sebelum bulan Muharram ini. Ya.
sambil ngechat, sambil teman-teman semuanya, ayah bunda, semuanya sambil berbuka ya. Iya. Selamat kepada yang berbuka saum hari ini dan yang tidak, mudah-mudahan di lain kesempatan teman-teman semuanya insya Allah kita akan terus belajar saum sunnah ya insya Allah. Sudah ada? Sudah ada. Sudah ada yang masuk? Sekali lagi tadi Tasu'a Asyura di bulan Muharram. Kalau saum Arafahnya di bulan apa? Oh iya, saum Arafahnya di bulan apa? Sudah ada? Ayo. Berkah buka saum nih. Yo, Bulan satu. Zulhijjah. Ada. Iya. Siapa namanya? Sabrina dari kelas Sabrina. Dari kelas 7B. 7B. Iya, Sabrina jawabannya apa? Bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Bagaimana Bu Eni? Ustaz betul? Betul ya. Alhamdulillah. Di bulan Zulhijjah. Selamat Buka buat saum. Sabrina. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh Ibu Bapak Panitia. Iya, Ibu Bapak Guru dari SMP insya Allah ya. Ada lagi Pak Am? Satu lagi? Sudah? Sudah. Sudah. Iya. Insya Allah ya, kita akan berbagi lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam situasi dan kondisi yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Insya Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya sampai detik ini begitu ya Bu untuk menyaksikan kami pada acara hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang hadir pada hari ini. Kemudian juga kami mohon maaf dengan segala kehilapan atau kesalahan itu baik dari ucapan atau apapun gitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Saya Amnur Hakim. Saya Rohaini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.